Makanya iman itu kunci. Iman itu adalah kunci masuk ke alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga itu tergantung iman. Jelas bukan tergantung ibadah sebenarnya. Bukan berarti saya ngelupain ibadah nih ya. Karena ibadah itu akan terlaksana kalau punya iman. Paham maksudnya? Kayak kita sholat, kalau nggak ada imannya nggak mungkin sholat kita. Karena kita percaya sama Allah, akhirnya kita sholat. Jadi iman itu kunci. Nah, iman itu yang pernah saya sampaikan, dari alam ruh masuk alam rahim, masuk alam dunia sekarang, masuk alam kubur, alam mahsyar, dan masuk alam surga, itu ke bawah. Iman itu ke bawah. Begitu. Makanya di alam ruh iman itu udah muncul. Al-Araf ayat 172 kan? Kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, gitu kata Allah kan. Bala syahidna, kita pada ngomong waktu itu masih berupa ruh. Benar ya Allah, engkau Tuhanku. Berarti kita udah iman, di alam ruh pun udah beriman kita sama Allah. Makanya dimunculin ke alam dunia, diuji, bener enggak lu masih beriman nih sama gua, gitu kata Allah. Makanya diuji nih, alam dunia nih ujian gitu. Jadi cuma satu yang lo pengen lihat, pas di dunia ini masih beriman gak sih lo? Udah gak ada yang dipandang yang lain, mau miskin, mau kaya, mau susah, enggak ada yang dipandang sama Allah. Yang dipandang adalah janji lo, gitu. Waktu dulu di alam ruh kau berjanji bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah udah terjadi di alam arwah, gitu. Makanya kuncinya iman. Kalau dari alam ruh masuk alam rahim, ini mah masih ditolong lah sama Allah. Ya, artinya kita masih bener-bener beriman lah. Nah, di alam dunia ini jadi pergulatannya antara iman tidak iman nih di sini. Berhasil nggak berhasilnya. Setelah udah selesai masuk alam kubur mah alam proses. Apa namanya? Dibilangnya itu kalau kayak QC. Alam kubur tuh alam QC. Sebelum dikirim kan dicek dulu nih. Mana yang bagus, mana yang jelek. Lah yang jelek disingkirin. Yang di QC itu apanya? Imannya yang di QC. Paham nggak maksudnya? Imannya yang di QC. Makanya pertanyaan pertama, marobuka. Itu pertanyaan pertama. Siapa Tuhanmu? Gitu. Bukan berapa kali lu sholat. Bukan itu yang ditanya. Tapi pertanyaan pertama itu, marobuka, siapa Tuhanmu? Tapi kalau benar kita beriman udah ngebawanya, itu dengan refleks lahir batin kita akan menjawab Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Alamin. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Iman lagi Pak, itu urusannya kan. Begitu kan? Jadi marobuka, man nabiyuka. Baru kemarin syariat tuh, ibaratnya siapa saudaramu, muslimin wal muslimah, gitu kan jawabannya. Kemarin baru syariat pertanyaannya. Baru dicek masalah sholat. Gitu loh. Artinya iman doang gak cukup tanpa syariat. Beriman doang nih, percaya doang sama Allah, kita di dunia ini gak cukup tanpa berpraktek, tanpa syariat. Nah, makanya iman diiringilah sama syariat. Iman diiringi sama sholat, sama puasa, zakat, sedekah, infak. Begitu baru udah lolos dah. Lolos, bebas gitu. Jadi itulah yang dimaksud. Makanya alam dunia ini udah alam ujian. Kalau kayak kita diuji Eptanas gitu ya, kuliah diuji semesteran, inilah alam dunia ini alam semester. Gitu loh. Makanya kalau udah dalam masuk ke alam kubur di QC kan nggak bisa balik lagi. Apa bisa protes? Malaikat, ntar lu gue balik lagi dah. Nggak bisa kan, bener nggak? Kayak kita ujian sekolah, bisa emang balik lagi? Nggak bisa. Dah, nem lu mau jelek udah nggak bisa, udah. Kalau mau sekolah pindah sono. Nah, itu masih mending, kalau sekolahan masih bisa pindah sekolahan lain. Lah kalau ini mau pindah dunia kemana? Nah, itu yang kudu dipikiri. Paham nggak kira-kira? Gitu. Makanya iman itu saya bilang. Artinya kalau saya mengarahkan, karena kita ini rata-rata pengusaha dagang gitu kan. Jadi pakailah iman itu untuk dagang, tapi dengan tidak meninggalkan syariat. Begitu maksudnya.
Jadi jangan yang dikejarnya nanti, jangan salah paham juga, jangan sampai yang dikejarnya nanti malah usahanya doang tapi tidak mempertahankan eksistensinya iman gitu. Paham nggak kira-kira? Itu. Nah ngerinya di situ Pak RT. Tuh kita kalau lagi ngomongin iman itu yang ngeri sebenarnya. Makanya untuk beriman sama Allah, untuk yakin sama Allah memang butuh eksperimen, butuh praktek-praktek ekstrim kalau saya ngomongnya. Artinya praktek-praktek yang berani gitu. Tapi kalau masih ragu-ragu, udah nggak bakal bisa. Ya bukan nggak bakal bisa ya, artinya memang itu udah pasti perjuangannya pengen dilihat sama Allah. Gitu. Kalau cuman ya udahlah, gue begini-gini aja lah. Ya berarti Allah malah ngantepin, ya udah namanya begitu. Nggak bisa. Tapi nanti setelah kita berjuang, eksperimen atau praktek keimanan, di situ baru Allah ngelihat. Artinya wah ini bener nih. Baru hidayah Allah, pertolongan Allah akan baru muncul di situ. Itu. Jadi bergerak dulu, berjuang, baru pertolongan Allah datang. Jadi nggak mungkin dong diem minta ditolong, nggak bisa. Allah bukan begitu prakteknya. Bergerak dulu, berjuang, baru pertolongan Allah hadir. Tapi kalau nggak kemana-mana nih, nggak berjuang soal apapun ya, nggak berjuang nih, ya nggak akan hadir pertolongan Allah. Nah itu yang dimaksud surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yaghayyiru ma biqaumin hatta yaghayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib suatu hamba sebelum hamba itu mau merubahnya. Itu ayat itu bukan masalah hidup senang atau susah doang, tapi ayat itu mencakup semuanya. Keimanan juga sama. Kalau iman kita nggak mau merubah iman biar bagus, ya iman begini-gini aja. Gitu. Gimana apa kata kita ayat? Kita manggut, iman manggut. Nah, emang itu makanya kan saya bilang dari awal saya tuh mengejar, yang saya kejar emang ini. Yang saya kejar tuh keimanan. Ini fullnya. Kalau kayak istilahnya inilah sebenarnya targetnya memang harus iman. Artinya harus beriman.